an-niyatul khalisah. Ya, an-niyatul khalisah liwajhillahi ta'ala. Ya, sekarang ini adalah bagaimana meniatkan secara ikhlas. Ini dari 5 itu ya. 1, meniatkan secara ikhlas untuk menjadikan tujuan menghafal itu karena Allah saja. Saya ulang ya. Menjadikan niat itu secara ikhlas tertuju karena Allah saja. Dimaksud karena Allah ini untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Walaupun motivasi bisa banyak, Pak, Ibu. Motivasi bisa banyak. Kayak yang tadi saya sampaikan, motivasinya ingin menjadikan misalnya satu anugerah untuk orang tua, ada yang pengen ngasih mahkota, ada yang ingin sejahtera, ada yang ingin anak-anaknya sukses, macam-macam itu motivasi. Ya, tapi niatnya itu mesti satu. Nanti kalau niatnya ini benar, Allah memberikan segalanya, bahkan apa yang belum kita rencanakan. Karena Allah kan yang Maha Tahu. Perencana terhebat yang telah menyiapkan kan Allah, Maha Tahu masa depan. Nanti akan disiapkan sesuai dengan maslahat kita yang terbaiknya. Ini bab yang pertama ya. Nah, ini kalimatnya sering disampaikan, tapi kadang belum sempurna untuk dipraktekkan. Saya ulang ya. Kalimat ini sering disampaikan, belum sempurna untuk dipraktekkan. Ya. Kan kita sering mengatakan hidupnya karena Allah, ya kan? Matinya lillah, ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kan dalam prakteknya kan tidak optimal, ya? Apa yang dikatakan itu? Coba merawat anak itu, ya, lillah, untuk menaati Allah atau karena sayang anak kan? Ya, tapi pada prakteknya kalau benar-benar karena Allah kan akan didekatkan dengan Allah, dicarikan sekolah yang mengenal Allah. Ya, disiapkan waktu-waktu supaya sholatnya nggak terlambat, yang anak perempuan dijaga supaya Allah senang dengan penampilannya, ya kan, dan sebagainya. Sekarang kalau hidupnya karena Allah, bekerjanya bagaimana, aktivitasnya seperti apa? Jangan-jangan banyak aktivitas yang tidak Allah sukai. Nah, itu yang dijaga saat kita mulai proses untuk menghafal. Nah, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, tegaskan lagi. Pertama adalah, ini saya tuliskan ya supaya nggak lupa. Ya, mengikhlaskan niat. Lillah, ya, karena Allah saja, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Sampai nanti masuk, ini Pak ukurannya. Ya, ukurannya begini. Ukuran kita bisa merasakan bahwa kita mendapatkan ridha Allah itu, ya. Ini bahasa Qurannya gini. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nih, di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Bapak Ibu masih ingat gak kalau kita baca hadis terus kita menemukan seorang periwayat gitu kan, yang tersambung ke Nabi, kan kita baca ini kan, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhum kan? Ya, artinya apa? Allah telah ridha dengan mereka, dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini ukurannya seseorang betul-betul menjadikan ikhlas niatnya itu lillah, lalu dia mendapatkan ridhanya Allah. Nah, nanti ridhanya Allah itu gambarannya, ya, disampaikan dari Al-Quran tuh dengan satu kalimat yang sangat singkat tapi isinya sangat padat, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia akan merasakan ridhanya Allah itu hadir dalam kegiatannya, dan dia pun merasa ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu dasar awal. Ya, dasar awal. Nah, ini panjang nih pembahasannya. Ya, kalau kita lihat waktu mungkin nggak akan optimal nih. Tapi saya berikan gambaran gini. Saya mau masuk ke stepnya. Jadi kita akan dari 5 ini kita hanya akan ambil satu dulu aja untuk bab niat ini. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau misal ya, Bapak Ibu mendapatkan satu anugerah nih, dapat hadiah misalnya. Ya, hadiah. Hadiahnya apa? Saya gambarkan misalnya kasih buku lah gitu ya, satu buku nih, senang ya, ya, namanya dapat hadiah kan senang ya. Perempuan dapat jilbab misalnya kan, dapat buku, semakin tinggi semakin senang lagi kan. Dikasih sepeda, tingkat senangnya kan lebih tinggi lagi. Kasih motor lebih tinggi lagi, kasih mobil masya Allah, kasih rumah bisa lain lagi ekspresinya gitu kan. Baik, nah saya mau katakan begini yang ingin saya tanyakan.
Bapak Ibu itu senang karena hadiahnya atau karena keputusan Allah, ketetapan Allah yang ngasih Bapak Ibu dapat hadiah? Senangnya karena Allahnya atau karena hadiahnya? Ayo, nggak usah senyum dulu tuh ya, nggak usah senyum dulu tuh ya. Kalau dapat hadiah itu senangnya karena hadiahnya atau karena Allah yang ngasihnya? Ya, tuh kan. Jadi kebanyakan yang dirasakan senang itu karena hadiahnya. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan kenikmatan ikhlas, dia tidak akan melihat apa yang diberikan, tapi dia akan menghubungkan pemberian itu dengan pemberinya. Ya, dia senang karena Allah ngasih perhatian. Dia nggak peduli apa yang diberikan, mau buku yang dikasih, mau kunci yang dikasih, mau mobil, mau rumah, dia nggak akan peduli dengan itu semua. Yang dia rasakan adalah dia senang karena Allah ngasih. Ya, ada satu ulama hebat Bu, Pak. Ini rahasia kita bersama ya di pagi ini gitu. Ada seorang alim di antara ulama yang sangat luar biasa. Itu kalau makan itu pakai pakaian rapi mau makan itu. Ya, itu minimal kalau pakai kaos pun nggak pernah pakai kaos oblong, kaos yang nutup, yang rapi, pakai peci, pakai sarung. Ulama kita lokal di Indonesia ini, ya, itu menarik perhatian dari muridnya. Kok kenapa gitu ya? Ya, kiai ini begitu makan tuh masya Allah gitu, rapi penampilan apa. Ditanya, satu kali tertarik bertanya, kenapa kiai? Katanya masya Allah kalau makan tuh kelihatan kok rapi sekali. Ya, apa jawab beliau? Ini kalimat yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya ya. Saya bukan ingin mengkultuskan makanan yang saya makan, tapi saya mensyukuri, merasa bahagia dan menghormati kepada pemberi makanan ini. Jadi beliau itu merasakan nikmatnya Allah ridha, ya, dengan ridhonya Allah ngasih beliau makan. Jadi merasa bahagia dengan ridho Allah yang diberikan lewat makanan ini, bukan karena makanannya. Mungkin yang dimakan tuh mungkin biasa menurut banyak orang, tempe, sayur asam atau nasi pakai garam, tapi beliau merasa bahagia karena Allah masih ngasih perhatian. Itu kalau kita dapatkan rasa itu dan kita terapkan dalam hidup, demi Allah saya katakan, namanya kegelisahan, kecewa, gundah, itu seketika, nggak akan lama. Jadi kalaupun kita merasakan marah itu karena kebaikan. Kecewa pun itu nggak akan lama. Datang lagi ketenangan, balik lagi, kita kembali lagi. Kenapa? Karena ada rasa ini. Dan itu letak kalimatnya nanti prosesnya pada ikhlasnya, hasilnya pada ridhonya. Ridho itu hasil. Ya. Dikasih sehat itu senang karena sehatnya atau karena pemberinya. Kalau benar karena pemberinya, itu lisan itu akan keluar, zikir itu gak akan putus. Betapapun dalam keadaan mau bekerja, mau apa, zikir kita, dan tidak akan pernah mengkhianati sang pemberi. Jadi kalau bekerja pasti benar, berpakaian pasti benar, karena kita ridha. Itu kalau sudah merasakan ridha seperti itu, nanti tinggal kita dapatkan itu, radhiyallahu anhum. Ya, jadi orang kalau lihat baca ayat ini, bacanya kan dari awal tuh, radhiyallahu anhum wa radu an, ya kan? Nah, tafsirnya itu dibaca dari belakang, radhiyallahu anhu, ya, radu anhu dulu, wa radu anhu, radu itu kita, mereka ridha terhadap Allah. Jadi kalau kita pengen Allah ridha kepada kita, kita mesti ridha dulu, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmati dulu, syukuri, bukan karena yang kita dapatkannya, tapi karena pemberinya. Rasakan nikmat itu dengan berlatih. Ini perlu latihan, ya, itu perlu latihan. Dulu tuh ada riyadhah, ada dirayah, ya. Orang sini menggunakan kata turuq sehingga mengatakan tirakah. Tirakah itu dari bahasa Arab, dari thariqah. Thariqah itu cara, ya, asalnya jalan sebetulnya, jalan material, tapi ingin dicari jalan untuk memperbaiki diri, ya kan? Nah, kita punya jalan yang lebih bagus, namanya syariat. Di syariah, lewat sholat, lewat baca Quran, ya kan? Lewat kemudian puasa dan sebagainya, itu namanya syariat. Syariat itu jalan untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah ridha. Itu poinnya, jalan lebar itu, ya. Nah, sekarang ini keadaan yang kita sampaikan tadi itu kita tarik ke dalam proses menghafal Quran. Ini dulu yang ingin saya tanamkan, ya, dalam diri kita masing-masing. Nah, ketika akan memulai itu, cara mengikhlaskan niat, menunjukkan semua karena Allah, maka posisikan apapun yang akan kita lakukan itu, serahkan semua dengan tingkat tawakal tinggi kepada Allah. Nikmati apapun yang Allah kasih. Itu dulu. Ya, kalau sudah kita menikmati, ini nggak akan terpikir ke depan nanti mau lupa misalnya, ya kan? Atau mau merasa susah menghafal, kok yang lain cepat, saya masih di ayat itu saja. Itu kalau awalnya itu sudah dapat kesimpulan ini, itu akan menikmati. Jadi yang kita rasakan itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Ya, jangan pernah terfokus kepada hasil. Ingat cara cepatnya itu.
Ya, tapi nikmati apa yang Allah berikan kepada kita, ridhai semua itu. Begitu nanti ridha itu datang, Allah berikan dari apa yang tidak pernah kita hitung sebelumnya. Itu poin